Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang ruang lingkup kriminologi, khususnya seperti bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis seseorang. Dalam kriminologi, kejahatan konvensional itu adalah kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, dan biasanya kejahatan ini dilakukan secara langsung tanpa teknologi canggih. Berikut ini adalah contoh dari kejahatan konvensional, seperti pencurian motor. Suatu hari, Rina parkir motornya di depan minimarket. Terlalu percaya diri, ia tidak mengunci ganda. Tapi yang ia tidak tahu, ada pelaku yang sudah mengintai dari kejauhan, menunggu momen yang tepat. Seketika, pelaku langsung bertindak. Kunci yang lemah mudah dibobol, dan motor itu berhasil dibawa kabur. Astaga, motorku kok hilang? Jangan biarkan hal ini menimpa Anda. Selalu kunci ganda motor Anda dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Kejahatan terhadap negara itu adalah tindakan yang mengancam keamanan, kedaulatan, atau keberlangsungan suatu negara. Biasanya kejahatan ini dianggap serius karena dampaknya bisa luas, bukan cuma ke individu, tapi ke masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kejahatan transnasional. Transnational crime adalah jenis kejahatan yang melintas batas negara, baik dari segi pelaku, korban, dan lokasi kejadian maupun dampaknya. Dapat dipahami secara sederhana, kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang lintas negara. Misalnya nih, pelaku di negara A, korban di negara B, dan hasil kejahatan disimpan di negara C. Yang keempat yaitu kejahatan berdampak kontingensi, adalah jenis kejahatan yang dampaknya tidak selalu langsung terlihat atau tidak terjadi secara pasti, melainkan tergantung pada situasi, kondisi, atau faktor tertentu. Contoh dari kejahatan berdampak kontingensi ini, penyebaran berita hoaks. Memang tidak selalu langsung menyebabkan kerugian, tapi bisa memicu konflik kalau situasi masyarakat sedang sensitif. Yang kedua, pelaku kejahatan adalah siapa saja yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang membantu atau mempengaruhi. Dalam kriminologi, pelaku kejahatan dipelajari untuk mengetahui alasan, pola, dan cara pencegahan kejahatan. Korban kejahatan adalah orang yang dicurigakan karena suatu tindakan kejahatan, baik secara fisik, mental, atau harta benda. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban tersebut. Viktimologi itu mencoba menjawab siapa yang jadi korban, kenapa dia bisa jadi korban, dan juga apa dampak yang dia alami. Bagaimana juga cara melindungi dan membantu korban tersebut. Yang terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Yang pertama, muncul rasa takut, cemas, dan tidak aman. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan seperti ronda, memasang CCTV, dan pengamanan. Yang ketiga, melakukan upaya pencegahan. Dan yang terakhir, menangkap dan melaporkan pelaku ke aparat. Nah, intinya kita sebagai masyarakat pasti bereaksi untuk menjaga keamanan, tapi harus tetap sesuai hukum. Yang terakhir, penanggulangan kejahatan atau pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer, bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini bersifat preventif murni, artinya berfokus pada lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mendasari timbulnya kriminalitas.
Yang kedua, pencegahan secara sekunder difokuskan pada kelompok atau individu yang dianggap rentan atau berisiko tinggi melakukan kejahatan. Misalnya, remaja putus sekolah, mantan narapidana, atau mereka yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi.